nanti akan kita kupas atau kita bahas, kita diskusikan tentang topik yang disampaikan Pak Kepala Biro. Yang selanjutnya Pak Biro Akademik, ada Pak yang mau Pak sampaikan Mas? Diskusi saja. Pak Jerni janganlah disantai juga Pak Biro. Sebos ketek, terima kasih Pak Biro. Kita lanjutkan ke ini. Setelah sebelum ini Pak, ke pengembangan karir ASN. Biar fokus ya satu-satu dulu ke pengembangan karir ASN. Kita punya waktu 15 menit untuk bahas materi yang disampaikan Pak Biro. Fokus ke sini dulu. Nah, setelah itu baru kita 15 menit berarti sampai setengah 11. Nah, setelah itu untuk materi bagaimana menghadapi PTNBH itu waktunya sampai besok jam 12 Pak. Karena hotel sudah kita sewa. Jadi yang tidak punya pakaian cadangan bisa boleh pakai seat A atau seat B atau boleh jalan-jalan ke luar sana. Nanti kan dikasih sama Bu Eva untuk beli pakaian kan Bu, mana Bu Eva? Kain dalam masalahnya, kain luar kan jarang mereka kan. Apa Pak? Oh hari kerja. Oh berarti Pak Wen yang paling serius ya. Saya juga mau berangkat ke Padang Pak Wen. Kita kembalikan saja ke panitia mau kamar ini digunakan atau tidak. Baik Bapak Ibu semua, siapa yang akan menanggapi tentang topik yang disampaikan Bapak Sapuardi, Pak Kepala Biro Umum? Kita buka segmen pertama untuk 3 penanya atau 3 dari rekan yang mau memberikan masukan atau menanggapi. Ya. Mungkin Pak Irfan, silakan Pak. Mari kita diskusi. Ya, saya kira Pak Irfan, ya Pak Andi, Pak Ben, sudah ada 3. Oke. Berarti sudah ada 3 penanggap. Ya. Silakan Pak Irfan. Mas Dito, tolong Mas dicatat juga Mas. Jadi nanti tetap ini Mas akan ada laporan pelaksanaan kegiatan yang harus disampaikan oleh panitia. Ini pasti nih, karena kita menggunakan anggaran institusi, bukan anggaran pribadi. Jadi, with backup ya, tanggung jawab ya. Atau Pak Adventius berarti ya. Adventius, mohon nih Pak. Kita harus mengeluarkan laporan Pak. Ya, dokumen doang deh. Dokumen, arsip. Ya, silakan Pak Iman, terima kasih. Apa bagian dokumen? Bapak Ibu koordinator dan subkoordinator yang kita hormati, Bapak Moderator, Bapak Kepala Biro Umum dan Akademik yang kita muliakan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Biro Umum tadi, ya sebenarnya memang perlu dan perlu sekali itu dilakukan. Kenapa begitu? Kita sudah berada di posisi perguruan tinggi yang teratas. PTNBH sudah merupakan perguruan tinggi yang teratas segala-galanya. Cuma saja sama-sama kita pahami posisi teknik di situ. Manajemen aparatur, manajemen ASN yang hari ini yang ada di kita baru PNS manajemennya. Itu sudah ada aturannya dan segala macamnya, mulai dari undang-undang sampai dan peraturan yang lain. Baru PNS. Hari ini PNS dengan kira-kira katanya 600-an, 700 dari 2000 aparatur teknik yang bekerja. Artinya apa?
2/3 lagi tidak ada manajemennya, non manajemen. Itu kan sangat menyedihkan sekali. 2/3 dari kita ini tidak ada aturannya, non PNS. Contoh, kalau non PNS terlambat datang ke kantor, itu apa hukumannya? Yang ada saja. Belum lagi rekrutmennya. Kalau kita bicara dari awal, apa aturan yang mendasari rekrutmen non PNS? Yang ada sekarang, kita tidak punya satu aturan pun bagaimana non PNS ini di-manage gitu, termasuk disiplinnya. Kalau dia terlambat sekian menit atau cepat pulang sekian menit, apa risikonya gitu? Apa punishmentnya? Kalau PNS, Anda terlambat sekian kali sekian menit, remun dipotong, ya, remun dipotong ya, P1, P2 juga, P2 juga. Non PNS yang hampir 2/3 dari kita tidak ada sama sekali punishmentnya gitu. Nah, ini menunjukkan memang manajemen operator itu sangatlah diperlukan dalam konteks ini untuk kita perguruan tinggi berbadan hukum Universitas Andalas. Kemudian kalau kita beranjak pengembangan karir, ada dulu kita struktural yang kemudian dihapus, tapi rasanya rasa struktural juga gitu. Sebutan berbeda, tugas tidak apa? Sebutan berbeda, tugas sama. Semuanya sampai tidak ada yang berbeda satupun, kan? Tidak ada yang berbeda satupun. Saya mengatakan ya ini fungsional, serasa struktural. Ya. Yang kedua, fungsional tertentu. Ya. Semua kita struktural beralih ke fungsional tertentu. Ya. Sah saja kita terima SK, kita terima tunjangan. Ya. Ada yang menolak tunjangan? Tak ada. Ya. Kurang lebih atau hampir sama, tak satupun yang protes. Terima saja, gitu kan? Dan tidak pula menyampaikan ke atasan yang lebih tinggi tentang itu semua. Gitu kan? Sah saja, gitu kan? Karena kita aparatur, kita abdi negara, ya udahlah, apa yang diberi semuanya. Cuma yang di atas itu enggak juga memberikan sesuatu, gitu kan? Apakah pengalihan ini seperti yang dikatakan Pak Azhar tadi, fungsional hebat? Kalau di apanya? Bagian fungsional ini, ya mungkin fungsional hebat gitu kan? Tidak pula jelas seperti apa hebatnya itu kan? Tidak pula ada penjelasan yang jelas tentang itu. Ini fungsional tertentu, terutama bagi kita yang kena tsunami. Ya, tsunami fungsional kita disetarakan menjadi jabatan fungsional. Disetarakan, tapi belum tentu setara, hanya disetarakan. Belum lagi kita cerita tentang fungsional umum di universitas ini kan. Itu. Saya kembali dengan pesan tertentu tadi. Tidak juga ada manajemen yang jelas di universitas kita gitu. Tapi mohon maaf, karena kita baru 1 tahun gitu. Ya. Tapi dalam tahun ini pun tidak ada sebuah reaksi pun tentang manajemen ini. Yang kita yang disetarakan ini. Ini sudah 1 tahun ya. Kalau tidak salah akhir Desember, sekarang akhir November, 11 bulan. Logika sederhana ya. Dalam 11 bulan ini sudah ada lah gerakan-gerakan tertentu untuk membahas penyetaraan ini. Ternyata tidak juga ada. Itu yang saya rasakan, Bapak Ibu. Nanti selain kita komentari pemahaman ini, pemahamannya bisa berbeda-beda.
Ini ya fakta bisa sama, pemahaman bisa berbeda. Kita bicara tadi kompetensi. Ya, kompetensi adalah sesuatu yang harus kita miliki untuk melaksanakan sebuah pekerjaan yang dibebankan. Itu butuh kompetensi. Nah, pertanyaannya sekarang, kita yang berada di sini 98% adalah fungsional penyetaraan. Adalah fungsional. Bercerita tentang kompetensi dan belum ada sebuah gerakan, sebuah tindakan dalam 11 bulan ini tentang pengukurannya. Apakah kita yang disetarakan ini punya kompetensi dasar tentang fungsional ini? Tidak ada pengukurannya. Sudah 11 bulan, Pak. Logika sederhananya, tentu sudah ada gerakan tertentu untuk mengukur kompetensi ini. Kan? Karena tidak ada pengukurannya, kita anggap biasa-biasa saja. Kenapa? Karena yang kita kerjakan adalah kerja koordinator, subkoordinator, yang notabene ini adalah kerja kawat dan kasubag tahun 2020 yang kita kerjakan tahun 2021. Kalaulah misalnya kita mengadakan sebuah analisis jabatan atau analisis job, kan, kita akan dapat dilihat ini. Sebuah jabatan fungsional, analisis kepegawaian. Dengan analisis jabatan, analisis job akan nampak di situ. Orang yang bekerja di Makanya kini tambah rabi ya. seperti ini. Maka kini tambah rabi ya sih. Kelihatan nanti. Ini tunjuk si Ben, Tinggal lagi kalau di Papua membandingkan si Ben nggak bisa banyak kalau orang kan. seseorang tidak memiliki kompetensi minimal tentang jabatan fungsionalnya, ada dua pilihan di situ. Nggak tahu, UPT tahu. Kita tinggal memindahkan mereka ke jabatan fungsional yang dia punya kompetensi. Iya. Nah, jika itu tidak mungkin, misalkan birokrasi ataupun aturannya tidak memungkinkan seperti itu, atau jabatannya sama sekali tidak memungkinkan, ada pilihan satu lagi, kita buat mereka menjadi berkompetensi. Nah, pilihan terakhir, bagaimana caranya? Banyak cara. Ya, Bapak Ibu yang bergelimang di kepegawaian itu sudah pasti itu bagaimana membuat orang berkompetensi. Tidak usah kita tunjukkan itu. Nah, sekarang bicara pelatihan, kita perlu orang yang cakap. Hari ini rasanya ada yang bertanya-tanya mungkin dalam hati, kalau tidak ada, setidak-tidaknya saya bertanya tentang jabatan. Kita akan melatih orang yang berada di dalam jabatan. Gitu. Kalau jabatannya tidak tahu tahun depan, hari ini mau pikir apa? Kalau jabatannya, kan kita orang itu berkompetensi, bukan punya kompetensi itu untuk melakukan tugas-tugas, dan tugas itu tentu dalam jabatan yang ada. Bertanya-tanya seperti apa kira-kira struktur organisasi UNAN ya tahun depan. Karena dari aturan-aturan yang kita baca kebijakan yang akan dibuat gitu, tapi kita tidak ada juga tanya sumber dari mana atau juga siapa mengatakan entah siapa kapan dikatakan entah kapan gitu. Tapi setidaknya PTNBH akan mengeluarkan struktur baru, SOTK baru. Nah, kita nggak tahu pula tuh SOTK apa. Apakah kita yang ada ini akan berada di posisi hari ini juga dengan tugas seperti juga
juga kita. Mungkin saja bisa menimbulkan kerisauan gitu kan. Kita kembali ke pelatihan Bapak Ibu. Pelatihan itu adalah dilatih orang yang dilatih itu adalah untuk membuat dia mahir ahli di jabatannya. Bagus bepan nempot. Di jabatan itu dia harus ahli gitu. Nah, yang perlu kita pikirkan hari ini adalah teknik yang memegang jabatan baik itu fungsional tertentu maupun fungsional umum. Itu mungkin yang baru bisa kita pikirkan. Kalau untuk yang jabatan sudahlah, itu tidak perlu kita pikirkan karena nanti jabatan itu bisa ada, bisa tidak, tapi mungkin rata-rata dia akan berada di level tidak terlalu teknis, katakanlah setengah teknis gitu. Nah, dan mungkin yang setengah itu lagi mungkin bisa dipahami berjalan. Tapi kalau yang teknis itu kan untuk teman-teman kita yang fungsional umum dan itu sangat diperlukan sekali gitu kan. Seperti misalkan bisa jadi nanti bulan depan Ibu Red, Bapak Keuangan mungkin akan pusing juga nanti. Tolong dikirim BPP dengan persyaratan seperti ini gitu. Dengan masa kerja seperti bisa jadi di suatu unit kerja tidak ditemukan itu. Nah, itu menandakan memang tidak kita persiapan. Kalau itu terjadi juga bulan Desember besok itu, itu ya persiapkan. Oke, kita tidak memikirkan dalam 11 bulan belakang ini tentang kompetensi untuk teman-teman pengelola keuangan. Gitu. Tidak kita persiapkan. Kenapa? Karena Desember kemarin sudah menjadi PR besar bagi kita waktu itu. Tapi mudah saya tidak tahu kalau sudah ada teman-teman yang dikirim mungkin bisa menjadi BPP itu. Gitu. Jadi tanggapan saya, pandangan saya terhadap yang kita bicarakan hari ini kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.